Atiku rasane lara nyawang kanca adol karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno sholawat ya Rabbi bil
kaget bengok. Oh, oh. Mantap lu. Lanjut. Sampai jam itu pengajiannya. Sungguh mantap. Wartawan, apa pendapat Gus Miftah tentang ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, tidak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke Kalimantan. Persoalannya begini, kenapa hari ini banyak orang nggak bisa rukun, banyak nggak bisa akur, congkrak, ribut, karena nggak tahu diri. Cangkeman, saya cangkemu. Kenapa Bapak Ibu? Karena merasa kepentingannya tidak diperhatikan. Karena tak merasa sok penting. Kan tadi siang saya bilang, menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik lebih penting. Lebih baik menjadi baik daripada menjadi penting. Karena penting itu belum tentu baik, kalau baik itu pasti penting. Maka dahulukanlah baik dibandingkan penting. Kamu jadi pendekar sok penting, nggak dianggap. Ingat, radiasi itu berbahaya, dianggap lebih berbahaya. Apalagi radiator. Lebih bahaya dianggap daripada radiasi. Susahnya angel diatur. Oh, susah diatur. Angel kan dan Amerika. Nah, saya melihat apa? Persoalan yang terjadi hari ini di bangsa kita ini apa? Karena banyak orang menganggap dirinya penting. Apa-apa dikomentari, orang apa melu-melu komentar. Betul Bapak Ibu? Maka saya bilang apa? Ayo, konco-konco yuk, Banser, pendekar PSHD, akan dari awalnya dulu belajar silat itu lah, yang paling penting orang jurusmu. Tapi dia nonton hatimu, dia nonton bahasanya? Kenyataannya menurut saya itu punya banyak preman besar. Itu matinya bukan karena ditembak, bukan karena dibacok. Malah kadang-kadang cuma dihinakan oleh Allah. Matinya tidak karena pistol, tidak karena golok, tapi mereka dicopot nyamuk. Ayo, kowe PSHD, jurusmu oke kayak ngopo, kenal cikumunya. Ini betul Pak Pendekar. Itu menunjukkan apa kita nggak boleh sombong. Cokot nyamuk cikung ngalah. Aku kabeh termasuk cangkemmu. Apa yang kita sombongkan? Cokot nyamuk cikung. Makanya kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yastahi ayyadriba masalah ma ba'udah. Bahkan Allah mencontohkan tidak malu dengan mencontohkan nyamuk. Buktinya apa? Banyak orang besar kalah dengan nyamuk. Saya itu mohon maaf, di Jakarta punya pengawal besar yang Anda pasti pernah dengar nama orang ini. Maung Hercules, preman terbesar di Jakarta, anggotanya ada 1 juta orang dengan KTA. 2 tahun yang lalu ketemu saya, dia bilang apa? Begitu mendengar ceramah saya, dia bilang, sudah 50 tahun saya menjadi preman Gus. Saat ini saya ingin mengabdikan diri saya untuk Islam. Saya ingin ngawal pengajian Gus Miftah. Preman, matanya tinggal 1. Dia pernah ditembak berkali-kali. Terakhir ditembak matanya jarak 2 meter. Orang mati. Kamu ditembak matanya nggak mati? Enggak, cuma mata saya pecah. Diganti neker. 2 meter. Tiap malam di Tanah Abang dibacok orang. Tapi sekarang kalau dia ditanya, mau Hercules, kenapa Anda dibacok gak mati-mati? Karena Allah belum mengizinkan saya mati. Cangkeme preman. Saya dulu Pak di Jogja ngaji pertama kali ditodong pistol sama preman terbesar di Jogja. Kepala saya ditodong dulu. Macam-macam kamu saya bunuh. Itu bukan tumpah. Mahal. Sangka media ini di prank.
Saya ditendang pistol kepala saya, Pak. Kamu macam-macam saya bunuh. Ternyata apa? Lebih hebat dari pistol, lebih hebat dari golok, lebih hebat dari jurus kamu itu apa? Senyuman. Makanya apa? Jet Li, ahli kungfu dari Cina, dia mengatakan apa? Sekian ribu jurus yang saya pelajari, tapi ternyata jurus yang paling ampuh adalah senyuman di bibir. Betul? Saya ingin lah. Sehebat-hebatnya pendekar PSHT. Neng omah blok bojone merengut. Alah, goblok dadak. Ya lah tarung lagi sambung. Blok bojone hilang jurusnya. Angel Gus, angel. Ingat ya, para pendekar, para bandot, akan dari perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Mulai balasan. Perempuan itu pengajian Pak Abu ini gorengan wasit. Ya pangeran ya, masa Abu ini wasit gitu. Sate. Yang bener ya, pokoknya anu Gus malah hujan. Malah kurang ajar. Koyo piye mambu iki memang kucing mantap. Masya Allah. Artinya apa? Gak ada manusia yang kemudian diciptakan sempurna, tapi juga gak ada manusia yang diciptakan oleh Allah gak punya kelebihan. Makanya kita harus tahu diri, jangan merasa sok penting. Di bangsa ini semuanya hari ini merasa sok penting, semuanya dikomentari. Saya larang untuk komentar berlebihan tentang kasus polisi, kasus tentara. Semua orang punya masalah kok. Betul? Orang paham melu-melu. Ada polisi, ditembak polisi, di rumahnya polisi, ditangkap sama polisi, diperiksa sama polisi. Sing mut ya udah polisi. Kowe ngopo melu-melu? Wong kowe di masalah ning omah. Kowe katanya bulan-bulan iki kan mau dikampur karo bojomu to. Dalam sejarah percaturan dunia, kasus besar itu rata-rata berangkatnya masalah perempuan. Betul Bu? Betul. Makanya saya nggak berani dengan perempuan. Kalau saya ditanya Gus Nang kita lagi enggak, kecuali kepepet. Kepepet enggak, karena saya orang yang sangat setia dengan istri saya. Saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Oh, bujuku nonton modal aja. Kodong bangun. Kuno kodong. Yo beda kowe codot kok. Loh Pak, kalau saya itu nggak godaan perempuan Pak, saya udah 20 tahun Pak ngaji di Klub Malam. Saya sekarang punya pengajian teman-teman di Jakarta, isinya artis semua Pak, di Tower 99. Jadi Habib Lutfi sama Abah Dunyati Rois almarhum yang kemarin baru saja meninggal. Dia bilang begini, Tuduhono, kiai kaya awakmu, belusukan lokalisasi, ngaji sama teman-teman artis. Saya punya pengajian teman-teman artis di Pancoran, di Tower 99 punyanya MS Glow. Sama saya siapa? Ayo Aura Kasih. Rondo bro. Wika Salim Rondo bro. Saya ini akan jadi Rondo bro. Jamaah terbaru, Masya Allah. Idolanya anak-anak PSHT. Lu cinta Luna. Kita wayu ngerang lagu Bruno berhenti. Ya Allah, kita ayu Bruno baterai ini. Sehingga kemudian apa? Karena merasa sok penting, ketika kepentingannya tidak diperhatikan, dia marah. Itulah awal kenapa kita tidak mau rukun. Contoh, orang marah-marah ketika ibu kota mau dipindah ke Kalimantan. Kenapa?
Karena merasa kepentingannya tidak diperhatikan. Kenapa? Karena merasa dirinya penting. Makanya saya tolong sahabat-sahabat saya di Kota Waringin Barat, jadilah umat yang akur, yang rukun. Kita berbeda itu boleh kok. Saya yakin orang Barat yang ada berbeda-beda. Beda partainya, beda sukunya, beda organisasinya. Betul? Betul. Mungkin ada NU, ada Muhammadiyah. Saya loh, anaknya wong NU, asli NU dari kecil. Pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Apal banget, kalau dulu masa kecil saya NU Muhammadiyah ribut aja gara-gara gunung. Tapi sekarang Kota Waringin Barat, alhamdulillah, sudah tidak ada yang ribut gara-gara gunung. Kenapa? Karena banyak orang NU maupun Muhammadiyah di Kota Waringin Barat sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam 7, usoline tambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi. Berbeda itu boleh. Jangankan persoalan ormas, persoalan pendeta. Jadi aku ngiri ya, kantor-kantor sebelumku biasa deh. Saya kemarin baru dari Banyuwangi. Ini saya harap tidak terjadi di Kota Waringin Barat. Saya kemarin di Banyuwangi itu mendamaikan kita PSHD dengan sahabat kita Pak Garnusa. Aku bilang, gue ini foto-foto wong NU nih, mau kok gelut. Kita punya martabat, mereka punya martabat. Dan ini lo jangan cerita Pak Pendekar Pak Ketua. Saya dulu kelas 3 Sanawiyah itu ikut latihan daftar pertama kali PSHD, tapi hanya latihan sekali Pak. Karena saya sibuk harus melayani kiai saya, khidmat tabarukan sama kiai saya. Jadi saya sempat daftar PSHD, baru latihan sekali toh. Tapi karena dipanggil sama kiai saya untuk melayani beliau, saya berhenti. Tapi luar biasanya apa? Salah satu guru besar saya itu, saya latihan silat di PSHD. Saya punya guru besar di Pak Garnusa namanya Gus Maksud. Makanya apa? Teman-teman di atas itu biasa saja menyikapi perbedaan. Aku PSHD, gue Pak Garnusa atau sebaliknya, gak ada masalah. Makanya apa? Umar bin Khattab, dia mengatakan apa? Yang namanya pemberani itu bukan orang yang mampu mengalahkan semua musuhnya, tetapi yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Apa menguasai dunia dengan silatmu, orang bakal rampung. Gus Miftah bisa menguasai dunia malam tanpa jurus, semuanya ya dengan senyuman, lonteng, dengan senyummu. Dunia malam. Copet-copet di terminal itu rata-rata iso gelut. Kono yang keplak indasi. Karena copet itu goblok. Kenapa? Yang dicopet dompetnya. Ketahuan digebuki kepalanya. Gus Miftah dilokalisasi bukan copet, tapi yang saya copet bukan dompetnya tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikan. Ya. Masuk. Saya dulu menguasai klub malam di Jakarta Pak. Hanya dengan senyuman. Saya pernah dikeroyok 20 preman di Jakarta. Saya nggak mundur. Mau belakang saya sumur. Mau darah. Sebanyak apapun jurusmu, kamu tidak bisa mengalahkan hawa nafsumu. Ingat kata Nabi, asadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Kamu tahu kenapa pasti namanya hawa nafsu? Bukan adab nafsu. Karena yang selama ini membuat nafsu itu biasanya hawa. Hati-hati orang itu. Orang itu ahli sejarah. Sekali kamu punya salah, seumur hidup kelingan terus. Lu kenapa?
Makanya kalau saya harus menikah lagi, saya ingin menikah dengan cewek Arab. Jadi kalau istri Arab saya marah setelah saya mendengarkan tartil Quran. Sadaqallah. Saya jadi kelingan Pak. Dulu zaman Orde Baru, Kiai kan diawasi sama Intel. Gus Dur rapat sama Kiai didatangi sama Intel. Gus Dur pinter. Pak Kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Kan Intelnya cuma biasa. Akhirnya Intelnya pulang ditanya sama komandannya. Hei Intel, apa hasil rapat dari Gus Dur dan para Kiai? Aman komandan. Gus Dur dan para Kiai hanya saling mendoakan. Itu kadang-kadang gobloknya kita ya. Kita itu nggak pede dengan kemampuan bangsa Indonesia. Jadi kalau lihat orang Arab, seolah-olah itu mesti suci. Padahal ya Arab tinggal barang lima masih. Jadi kalau melihat orang pakai jubah mesti habib sopo sih kondo. Sopir taksi memang pakai kabel jubahan. Ini apa benar? Tapi mindset kita Pak, kalau melihat orang pakai jubah itu pasti suci. Padahal ya mohon maaf enggak. Kalau omongan Arab dikira Quran. Setiap qasidah Arab dikira sholawatan. Saya dicurhatin. Satu ketika saya dicurhati sama Via Valen. Dia bilang begini sama saya. Bah, saya mau curhat. Apa Bu? Apakah benar lagu Din As-Salam itu lagu sholawat? Nah kenapa Bu? Saya kemarin dangdutan nyanyi lagu Din As-Salam. Di demo sama orang. Via Valen gak pantas. Lagu sholawat dinyanyikan di panggung dangdutan dengan pakaian seksi. Dia tanya, bener gak ini Din As-Salam ini sholawat? Saya bilang, sholawat itu tidak mesti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab belum tentu sholawat. Jadi tidak semua qasidah itu sholawat, termasuk Din As-Salam. Itu lagu umum. Din itu artinya agama, salam itu damai. Berarti boleh Pak dinyanyikan di panggung dangdutan? Boleh. Karo ngiseng loh. Kok nyanyi Din As-Salam karo ngiseng itu? Mamanya awakmu, karo ngiseng. Itu bukan sholawat kok. Inna hadin maka fi masa cerot. Banyak orang yang gara-gara tidak tahu diri, akhirnya apa? Merasa penting, nggak mau ngatur sama yang lain. Contoh Pak, keributan hari ini terjadi karena merasa kepentingannya tidak diakomodir. Pak Jokowi mindahke ibu kota di Kalimantan. Gubernur se-Indonesia disuruh membawa tanah dan air. Tujuannya orang lain nggak seneng apa Pak? Jokowi musyrik, percaya sama dukun. Masa bikin ibu kota negara harus bawa tanah dan air? Hubungannya apa? Loh, gue kira ngerti takono blok. Semangat yang dibawa oleh presiden itu semangat persatuan. Caranya bagaimana? Dengan menghargai dan menghormati masing-masing daerah. Makanya kenapa semua kepala daerah disuruh membawa tanah dan air dikumpulkan jadi satu. Simbolnya apa? Sense of belonging, rasa memiliki. Supaya semua orang dari daerah Indonesia apapun sukunya merasa memiliki ibu kota di Kalimantan. Semangat yang dibawa apa? Semangat ketika Nabi Muhammad menyatukan kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Nah, contoh, dulu kan Masjidil Haram pernah kebanjiran. Saya baru pulang haji 10-12 hari. Nah, doakan orang Kota Waringin Barat segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tolong urung rampung kan kemulai saya. Sebenarnya kata-kata doa kan amin Gus. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji, amin. Amin. Kalau nggak dimin kita doakan panjang umur, amin. Amin. Orang sedunia mati nggak dimin hidup sendiri. Amin. Di besok mau tong dewian ya, kasih tahu. Ini orang biar paham bisa atur gitu. Dan saya pengen berharap
berharap banget keakuran berangkat dari Kota Waringin Barat. Amin. Kota Waringin Barat kota persatuan. Saya beberapa kali ke Kota Waringin Barat yang undang jamaah bupati belas atau enggak. Mikirnya pejabat bupati, ya ini gancuk. Masuk. Saya itu gara-gara ceramah di gereja, Pak. Saya kan ceramah di gereja itu tahun 2021 di gereja Jakarta Utara Penjaringan. Saya berbicara soal toleransi dan kemajemukan. Gara-gara itu, Pak Bupati, saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Amerika undang kaji Kota Waringin Barat orang. Terlalu. Oke. Yakin ya? Siap. Besok. It's okay. Info. Ibu. Saya sakit masih. Tapi ya kuwi ditambahi dana kenakalannya masih. Masuk. Udah, alhamdulillah. Sing terus ya Allah. Ya Allah tak tolak, saya kadung lagi. Lanjut Bu. Ini nggak pakai tiket ya? Insya Allah pulang pengajian little body. Sini nggak little body. Karpat alami Gus. Masih dilarang kebanjiran Pak. Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Semua pemimpin Arab rebutan pengen masak, sehingga hampir terjadi pertumpahan darah. Sehingga kemudian disepakati konsensus, siapapun yang masuk Masjidil Haram pertama kali berhak untuk memasang Hajar Aswad di tempatnya. Anda tahu siapa yang masuk pertama kali? Muhammad muda. Nabi Muhammad tidak egois. Dia minta satu kain panjang dan lebar, Hajar Aswad ditaruh di atasnya. Semua pemimpin kabilah diminta untuk pegang ujung kain satu-satu. Dibawa mendekat ke Ka'bah, kemudian dipindah oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad melakukan itu? Karena menghargai semua kabilah, menghargai semua pemimpin adat. Mungkin nggak kita berpikir, kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air? Berangkat dari semangatnya Nabi Muhammad ketika pasang Hajar Aswad. Rukun, bro. Lagi, Masjid Demak yang pernah ke Demak, itu proyeknya siapa? Proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi ketika membuat Masjid Demak, semua wali dilibatkan. Pertanyaan saya, kalau seandainya Masjid Demak dibangun sendiri sama Sunan Kalijogo, kira-kira jadi apa enggak? Jadi wali sih. Tapi kenapa dia melibatkan semua wali? Karena semangat yang dibawa adalah persatuan. Bagaimana kemudian wali Songo mengajarkan, bahkan kamu hormati yang beda dengan kamu. Kanjeng Sunan Kudus. Orang Kudus agamanya Hindu, menghormati dan memuliakan sapi, maka dia punya kebijakan. Orang Kudus boleh makan daging sapi, tapi jangan motong sapi. Makanya kalau kurban yang dipotong, kerbau. Menghormati. Makanya persatuan itu menjadi penting. Saya sering bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Kan goblok. Pakai yang diobong. Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Orang goblok kenapa ditonton? Goblok aku. Makanya Superman kalah sama Super Team. Kita jaga kekompakan ini. Al-Ittihadu asasun najah. Jangan hanya mencari-cari kesalahan orang. Jangan hanya saling mencari kesalahan pemimpin. Orang Indonesia itu sekarang paling banyak profesinya apa, Pak? Wasit sepak bola. Apa itu wasit sepak bola? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Itu wasit bal-balan hancur.
Sifatnya itu lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang paling meresahkan lagi bukan wasit sepak bola, wasit tinju. Orang rangkulan dipisah, bukan teman-teman dijarke. Sangelang. Kalau kemudian kita ngomong perbedaan itu sunatullah. Bahkan soal iman, kita disuruh milih kok. Yang mau iman silakan, mau kafir silakan, dengan segala konsekuensinya. Kamu mau milih Kristen ya silakan, Islam ayo. Kowe milih NU monggo, Muhammadiyah karepmu. Wong Muhammadiyah karo NU bedane mung Inggris kok, NU senengane Jawa, Muhammadiyah cendak kok. Ayo, bapak, ibu-ibu kota Waringin Barat, pilih sing Jawa apa cendak? Wow. Ibune lu Muhammadiyah iki Jawa karo cendak. Adan, mongane. Baradan wong NU Jawa puji-pujian, Muhammadiyah cendak tanpa puji-pujian. Bar sholat NU Jawa wiritan, Muhammadiyah cendak tanpa wiritan. Pola kelasing mat kolancing, komat teko salam kencing. Komat mangkat, rampung sholat, tangannya diangkat, dumane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Ora apa-apa, yang penting sholat. Ayo, Banjar, Pendekar Pejati mulai kerukunan dari kota Waringin Barat. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan bermasuk surga sehingga kamu beriman. Wa la tu'minuna hatta tahabbu. Dan kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Apa lagi beda nih tangan dari resto. Sholatnya beda-beda, wong tahiyat itu beda-beda. Imam pangkat itu tahiyat itu beda kabeh. Bila coba coba perang Imam Syafi'i tahiyatnya dia. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini Syafi'i. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i. Imam Hanafi itu. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Ngadeki disangkok. Orang ngadek mana? Dia ngomong impoten tak aja. Amin, Pak. Kalau Imam Hambali beda lagi, Pak. Setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatun thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, tawing. Ini Hambali. Kalau Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir tangannya bergerak gak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh. Gus Miftah bagaimana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi? Tuing boleh. Mau pakai Hambali? Tuing boleh. Mau pakai Maliki? Ber. Jadi begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ya nggak boleh, begini. Tapi ngadimin udengnya NU. Kita doakan yang udengnya NU masuk surga. Udengnya. Kalau seperti itu indah, Pak. Bahwa kemudian kita menempatkan persatuan di atas segala-galanya. Maka yang perlu kita lakukan apa? Jangan membeda-bedakan yang sudah sama dan jangan menyamakan yang memang berbeda. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Suku Indonesia ada 1.400 lebih suku bangsa. Kita punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makanya kalian di kota Waringin Barat, orang Jawa datang ke sini ya nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena kita tahu diri.
eling lan waspada. Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Masuk. Eling marang Allah, waspada marang godho. Kita suak sawit ya. Apa Bu? Sawit rapayu jadi. Alhamdulillah. Apa? Sawit apa? Wingi larang cangkemmu meneng. Murah bengok-bengok. Cangkem turah. Lawat. Ini boleh luarnya meneng bae aku lagi undang. Murah undang. Tapi ini bilang murah kok kowe. Semurah inyang. Sekarang harga-harga katanya naik. Yang turun cuma 1 kasok. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah senang melihat kita rukun. Allah senang melihat kita akur. Maka syarat supaya Kota Waringin Barat ini maju, masyarakatnya harus akur. Beda agama nggak masalah. Gus Miftah pondoknya di lingkungan orang Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Sumber hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Aku kuburan kok maksud agak juli. Saya punya kolam depan pondok. Pendeta telepon saya, Gus, boleh saya mancing di kolamnya pondok? Oh boleh, ditemani ya Gus, oke. Mau masuk kolam melewati genangan air. Pendeta bilang sama saya, Gus, kaki saya korengan nggak boleh kena air. Terus gimana? Wah aku digendong. Pendeta tak gendong. Begitu tak gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya saya jengkel, pendeta tak lempar ke air. Pendetanya tanya, Gus kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Asik Pak Indonesia itu Pak. Kabeh wong mau kafir-kafir iki, kabeh wong mau salah-salah iki, kabeh wong mau neraka-neraka iki. Surga itu surga itu luasnya, bumi dan langit jadi satu, itulah surga. Lah kabeh wong kafir-kafir iki, pertanyaanku apa surgane arep mau unal dhewe. Kenal wong jero. Kabeh wong salah. Ini bid'ah, ini enggak itu. Cangkem atas melele. Gila kan? Ayo dulu yang rame itu Pak. Tahlil boleh. Tahlilan nggak boleh. Yasin boleh. Yasinan nggak boleh. Kok goblok. Apa bedanya tahlil karo tahlilan? Beda nih siji. Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca. Kalau dibaca namanya Yasin. Maksudku gara-gara anak itu. Sarung boleh, sarungan gak boleh. Ya kudal gandul. Kotang boleh, kotangan gak boleh. Keler-keler. Jadi saya itu orang berpikirnya nyantai banget. Makanya kenapa banyak saya dekat dengan orang non-Islam. Dan saya nggak pernah mengajak orang non-Islam untuk masuk Islam. Bagi saya agama itu kepilihan. Anda mau beragama apa silakan. Yang nggak boleh itu kalau kita saling mengganggu. Ya jawab, hati. Kalau besok saya diundang Kota Waringin Barat, tak sampaikan konsep toleransi. Saya kemarin diminta sama Presiden, tanggal 10 Juni saya ngaji di hadapan Presiden di acara Hud Mas Hipmi. Misalnya telepon saya, Gus Miftah bisa ngasih kajian kebangsaan? Bisa. Selesai acara ceramah sama Presiden saya dipanggil, Gus Miftah
Sekarang isu-isu kebangsaan besar. Tolong di mana-mana ngaji kebangsaan. Maka saya apresiasi, hormat sedikit-sedikitnya sama PSHT. Tema pengajiannya adalah kajian kebangsaan. Apakah karena mereka pintar? Enggak, mereka delok YouTube. Kena mana? Wali YouTube pada. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, umat yang akur akan mendatangkan rahmat dari Allah. Tenang, akur yang mengundang ngadimin selamatan. Umpamanya, lelalah ngadimin sedang bertengkar sama istrinya. Saya sudah mau masuk rumahnya ngadimin lebih dulu gajinya lebih kesuh. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Tidak, daripada aku malu-malu diasok-asok kalau bodohnya ngadimin. Saya pulang banget ini diasok harus bodohnya cok balik. Harusnya ngadimin ikut saya selamatan, tapi gara-gara bertengkar dengan istrinya nggak jadi diundang selamatan. Sama Bapak Ibu, ini rahmatnya Allah, anugerahnya mau turun di kota Waringin Barat. Kok kita nggak bisa akur, bertengkar, bermusuhan? Rahmatnya pasti ditarik oleh Allah. Makanya bersih. Contoh yang paling gampang, ini ada gelas bersih. Kalau gelasnya ini bersih, ini ada kopi, ada degan, ada macam-macam. Bisa dimasukkan ke dalam gelas. Kenapa? Karena gelasnya sudah siap. Kalau gelasnya kotor, walaupun ada air macam-macam nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kotor. Supaya bisa masuk, dibersihkan dulu. Bila hatimu pengen dimasuki rahmatnya Gusti Allah, hatinya diresihi. Ojo suku don. Ono kiai nggak manggung nggak kacamata ireng malah dilok kayak tukang melas. Oh kemana kalau saya bawa tongkat malah dilok wow si Buddha dari buah hantu. Awakmu ngerti siapa yang digendong sama si Buddha dari buah hantu? Jenenge ngadimin. Oh emunyuk dengan jari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak akan masuk surga kecuali beriman dan tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah sudah subuh, pengajian dianggap selesai ya. Setengah saya grup. Berapa? Oh bedanya masih satu. Kita baca sholat hasbi rabbi bareng-bareng, minta sama Allah mudah-mudahan kota Waringin Barat dijaga oleh Allah. Dan persatuan dijaga oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Amin. Insyaallah persatuan kerukunan berangkat dari kota Waringin Barat. Amin. Yang luar biasa, pendekar setia hati terakhir luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Ya, sesuai dengan nama organisasimu, setia hati. Setialah dengan hatimu. Karena saya selalu bilang, cukup cintailah pasanganmu dengan segenap hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Baru baca dulu ini. Oh, asbirabi bin Riko, Ibnu Sallallahu Alaihi Muhammad.